Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, wow, sahabat Bob ya, kita masih dalam euforia ya. Tapi ya sudah, itu udah lewat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menatap pertandingan berikutnya adalah melawan Sampdoria ya. Sampdoria, terus juga kita akan ketemu dengan Porto ya. Liga Champion sudah menunggu sahabat Bob, dan ini bukan lawan yang mudah, dan ini kompetisi yang juga sangat ketat sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini banyak sekali berita-berita yang boom ya. Kemarin kita berbicara Manchester City. Nah, ternyata City sendiri ternyata selain akan ada pengurangan poin dan dikeluarkan, ternyata ada sanksi yang menunggu adalah 3 piala yang mereka dapatkan bisa dicabut sahabat Bob. Tapi yang mengejutkan satu lagi ya, seperti yang gua bilang di video gua sebelumnya, bahkan mungkin PSG pun akan diselidiki. Ternyata benar ya sahabat Bob ya. PSG dalam masalah penyelidikan telah dibuka terhadap klub Prancis dan Al-Khelaifi. Ini presidennya PSG ya. Jadi gini, Kantor Kejaksaan Umum Paris ya telah meluncurkan penyelidikan terhadap PSG dan presidennya. Alasannya setelah membayar secara ilegal ya seorang kolaborator dari klub Prancis terkenal saat ini menempati posisi pertama di Liga 1. Korban yang diduga adalah Hicham Boujela, sejarawan dan sekarang mantan kolaborator Al-Khelaifi dan yang akan memicu cerita ya. Penyidikan sudah dimulai tanggal 16 Januari ya, tepat setelah pengaduan oleh Boujela sendiri yang terakhir akan mengenal pengusaha Qatar selama lebih dari 20 tahun dan kolaborasi. Selain PSG juga akan melibatkan Al Jazeera Sport atau yang sekarang disebut itu namanya Ben Sport ya. Di masa lalu, pengusaha Tunisia khususnya akan membantu platform televisi menembus pasar Maghreb. Boujela juga mengeluh bahwa dia dibayar pas dan mulai, dan hanya sebagian oleh klub tenis yang berbasis di Doha, yang secara resmi tidak terkait dengan pelindung PSG. Nah, kabar yang dibantah pihak klub itu datang sehari setelah penyelidikan terhadap Manchester City atas dugaan pelanggaran keuangan ya. Apakah ini pertanda sahabat Bob ya, selama ini kalau kita tahu ya bagaimana City, PSG sepak terjangnya membeli pemain, dan padahal di UEFA itu ada yang namanya financial fair play ya, yang itu yang harus dihormati. Nah, kita nggak tahu, semoga aja ini benar-benar terbuka, dan bagaimana clearnya kita akan tahu sahabat Bob ya. Itu sedikit intermezzo dari gua ya. Nah, sahabat Bob, kita berbicara yang namanya Inter ya. Nah, sahabat Bob, kita sudah kembali Brozovic ya, dan Brozovic adalah seorang regista yang luar biasa. Dan bagaimana pertanyaan, bagaimana dengan Hakan? Apakah dia tetap akan menjadi regista? Ternyata Hakan akan kembali ke peran gelandang box to box ya, saat Marcelo Brozovic kembali ke susunan pemain starter ya. Jadi ya memang Hakan luar biasa menggantikan posisinya Brozovic. Tetapi Inzaghi melihat bahwa Hakan akan dikembalikan ke posisi sebelah kiri ya. Di kanan ada Barella dan di tengah ada yang namanya Brozovic ya. Semoga aja sahabat Bob ya, berarti mereka bisa bertukar peran ya, kita nggak tahu. Tapi yang penting adalah kalau Brozovic cedera, Hakan siap untuk menggantikan. Tetapi berarti kalau misalnya Hakan kembali ke posisi semula, artinya Mkhitaryan akan duduk kembali di bangku cadangan, atau dia mungkin bisa menjadi penyerang lobang ya, mungkin Toro di depan, dia di belakang Toro, bisa aja sahabat Bob. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana Hakan, Brozo, dan Barella kembali trio gelandang kita sahabat Bob ya. Itu kemungkinannya. Nah sahabat Bob, nih sedikit lagi berbicara Hakan. Kemarin Hakan sudah melakukan pembicaraan kontrak dengan Inter ya, dan Inter menawarkan kurang lebih 5 juta. Ternyata perwakilan Hakan meminta Inter Milan untuk 6 juta per musim memperpanjang kontraknya ya. Kalau menurut gua sih wajar ya 6 juta ya, apalagi kita udah kehilangan Skriniar yang kemarin ditawarin 6,5 juta.
artinya ada slot gaji yang kosong ya. Apalagi pemain sekaliber si Hakan, kalau ini bisa kehilangan juga luar biasa banget Inter ya. Nah, cuman memang ternyata kalau gaji itu kan ada parameternya dari UEFA, sahabat Bob. Memang itu yang disebut yang namanya bagaimana kita tidak melanggar financial fair play tadi gitu loh. Nah, kita lihat. Nah, apalagi ini ada beberapa klub Liga Inggris yang mempunyai ketertarikan terhadap Hakan. Nah, apakah ini akan ada pertemuan antara 5 dengan 6 juta? Kita lihat bagaimana Inter menangani perpanjangan kontraknya si Hakan, sahabat Bob. Nah, kita bicara Hakan, kemarin juga Bastoni juga melakukan pembicaraan tentang perpanjangan kontrak, dan ini juga intens, dan Inter Milan menawarkan 4,5 juta net per musim untuk memperpanjang kontrak Bastoni, dan Beck meminta 5 juta ya menurut laporan media Italia. Nah, sahabat Bob, ini sebenarnya ini positif ya, bahwa pertemuan antara Bastoni dengan Inter itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena mereka memang pengen mendapatkan hasil akhirnya tetap bertahan di Inter. Nah, jadi pertemuannya positif, jadi kita tunggu aja apakah Inter mau menaikkan 5 juta, karena ini juga ya seperti gue bilang tadi, karena Inter hanya mengikuti parameternya UEFA supaya tidak melanggar FFP ya. Nah, semoga kalau memang harus akhirnya 5 juta, kita lihat dah. Tapi gue rasa sih antara Hakan dengan Bastoni tidak akan kesulitan sebenarnya untuk memperpanjang kontraknya. Cuman nggak tahu apakah Inter bisa menyanggupi permintaan dari para pemain, sahabat Bob ya. Nah, sedikit kita berbicara tentang Toro ya. Media Italia menyoroti bahwa efek transformatif dari memenangkan Piala Dunia FIFA pada performa striker Inter Milan Toro. Nah, memang kita lihat, sahabat Bob ya, dengan memenangkan Piala Dunia dan membawa negaranya jadi juara dunia, itu menjadi kepercayaan diri tersendiri buat yang namanya Toro. Walaupun dia tidak menjalankan pertandingan Piala Dunia seperti yang dia harapkan, tetapi dia kan mempunyai kontribusi juga kan, walaupun dia tidak full bermain di Argentina. Tetapi pemain Argentina telah mengalami beberapa masa sulit, dan keluar dari masa itu tampaknya menjadi salah satu titik lemahnya yang paling signifikan. Namun ketika Martinez penuh dengan kepercayaan diri, terlihat sebagai orang yang sulit dihentikan. Karena intensitasnya di sepertiga air adalah sesuatu yang membuat para pemain bertahan kesulitan selama 90 menit ya. Kita lihat bagaimana sikapnya Martinez, bagaimana intensitas dia, dan dia tidak pernah mengendorkan semangat dia, daya juang dia, dan itu memang ya menurut gue ya salah satu faktor itu adalah faktor bagaimana dia menjadi PD juara dengan Piala Dunia, sahabat Bob. Jadi ya bagaimana fisiknya juga luar biasa. Nah, puncak performa baru ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terlihat dari Toro jika bukan karena pengalaman memenangkan Piala Dunia ya. Kita berharap Toro terus seperti ini bisa membantu Inter mencapai tujuannya, sahabat Bob ya. Terus berita baik lagi ya, kalau kemarin kan si Zaniolo ternyata sudah resmi ke Galatasaray 23 juta, Inter mendapatkan 15% ya. Nah, sekarang Inter juga lagi ada dalam pembicaraan lebih lanjut dengan perusahaan pariwisata Timur Tengah yang tidak disebutkan namanya ya. Ini adalah sebagai pengganti Digitalbit, karena Digitalbit kan udah tidak bisa, kemungkinan kan ke cryptocurrency ini bisa bangkrut ya kan. Nah, sponsor ini akan digantikan. Nah, ini yang lagi dicari. Kemarin Inter juga udah dapat Leo Vegas, terus juga dapat eBay. Itu kan cuma 10 juta dengan 2 sponsor itu. Nah, sementara Digitalbit kemarin kan 20 juta. Nah, kalau misalnya dapat dari perusahaan pariwisata ini, nah ini akan lumayan, sahabat Bob. Karena Inter terus bekerja untuk mendapatkan sponsor-sponsor untuk mendukung operasional kantor perusahaan Inter, sahabat Bob. Nah, kemarin Inter kan sudah tahu ya kita akan kehilangan Milan Skriniar. Inter lagi banyak mencari pemain-pemain pengganti. Salah satu adalah bek milik Rostov ya, Denis Hadzikadunic ya, sebagai pengganti Skriniar. Karena kenapa? Karena dia juga dominan kanan dan dia juga penampilannya juga luar biasa. Nah, artinya Inter lagi mencari pemain-pemain. Nah, ini juga bek muda yang penampilannya sangat mengesankan musim ini. Ya, kita lihat aja, sahabat Bob, siapa yang bakal datang.
Nah, sedikit gua update juga tentang Denzel Dumfries. Denzel Dumfries kan peminatnya banyak dari Liga Inggris. Ternyata Real Madrid juga mengincar yang namanya Denzel Dumfries sebagai pengganti Dani Carvajal ya. Kenapa? Karena Dani Carvajal kan juga udah mulai berumur ya. Jadi memang ya kalau Real Madrid yang datang ya wow susah ditolak ya. Tapi yang paling penting bagaimanapun harganya ya. Jadi artinya pemain tim-tim Inggris akan ada saingan dari Real Madrid untuk mendapatkan yang namanya Denzel Dumfries ya. Denzel Dumfries ini kan memang favorit untuk dijual ya karena memang untuk menutup capital gain Inter sahabat Bob ya. Semoga aja nanti di bulan Juli benar-benar terjadi. Nah, ini salah satu legenda juga kemarin sebelum pertandingan dia juga berkomentar nih Ivan Zamorano. Saya masih berpikir Nerazzurri bisa melakukan keajaiban dalam perburuan gelar Serie A. Ya, dia masih yakin bahwa walaupun 13 poin itu susah dikejar, tetapi keajaiban itu bisa terjadi dalam sepak bola katanya ya. Semoga aja sahabat Bob ya, Ivan Zamorano aja masih percaya bahwa Scudetto itu masih bisa dicapai ya. Kenapa? Karena akan ada pertandingan Liga Champion ya, akan ada pertandingan yang benar-benar ketat. Jadi ya nggak gampang untuk memanage pemain-pemain. Kita lihat aja Napoli apakah dia akan terpleset atau tidak. Yang paling penting kuncinya Inter tetap konsisten. Benar nggak sahabat Bob ya? Nah, ini yang paling menarik salah satu ya kemarin dia baru berulang tahun Nicolo Barella, bahwa media Italia menyoroti rekor statistik luar biasa kapten masa depan Nicolo Barella di antara pemain umur 25 tahun terbaik di Eropa. Jadi penampilan dia luar biasa ya, dari sejak Cagliari dia sudah mencatat penampilan 219 penampilan di kasta tertinggi di Italia ya. Penampilan di Cagliari, penampilan di Inter. Nah, artinya pemain sekarang 26 tahun ya, berada di urutan ke-53 dalam daftar pemain dengan penampilan terbaik aktif di Serie A. Khususnya 52 pemain di depan Barella lebih tua dari dia. Jadi dia yang paling muda dan sekarang membukukan 5 assist sejauh musim ini, sesuatu yang hanya dilakukan oleh sedikit pemain berusia 25 tahun ke bawah. Jadi memang kalau kita berbicara Barella ini memang fenomena luar biasa. Kita beruntung banget ya punya Barella, terus juga apa namanya, dengan dia terus konsisten seperti ini, Inter ya lebih nyaman ya sahabat Bob ya. Jadi bagaimanapun kita bangga ya mempunyai Barella. Nah, terus sahabat Bob sedikit yang juga bagaimana kan kemarin di awal-awal musim Inter tuh sering kebobolan, tetapi kalau sahabat Bob lihat bagaimana di 2023 itu Inter paling sering clean sheet ya, lawan Milan clean sheet, lawan Atalanta clean sheet, lawan ya. Jadi artinya benar-benar bisa Inzaghi mencari solusinya gitu. Jadi Francesco Acerbi menjadi landasan pertahanan Inter di tengah ketidakpastian kemarin ya. Jadi memang istilahnya pemain 34 tahun telah mengokohkan tempat reguler untuk diri sendiri di starting Inter ya. Sementara penampilan melawan rival top seperti Napoli, AC Milan secara konsisten mengesankan. Selain itu fakta bahwa Acerbi telah datang untuk memperkuat lini pertahanan di musim yang membuat Milan Skriniar membuat keputusan untuk pergi, dan masa depan De Vrij juga menjadi suntikan konsistensi yang sangat dibutuhkan di area kunci ya. Jadi sekarang kita tahu Acerbi adalah jantung pertahanan Inter yang sesungguhnya sekarang bersama Alessandro Bastoni, dan membuktikan bahwa mereka sangat sukses berdasarkan saran dari pelatih Inzaghi. Jadi ya salah satu faktor yang membuat Inter kuat di belakang ya salah satu Acerbi dan juga Darmian ya. Kita melihat bagaimana Inzaghi sudah menemukan formulanya. Terus artinya yang paling penting Inter tetap konsisten ya. Di depan bagus, di tengah bagus, di belakang bagus. Nah, apalagi kita punya kiper juga Onana gitu sahabat Bob ya. Ini luar biasa. Kita tunggu bagaimana Inter terus konsisten. Dan kita sudah tidak sabar menunggu pertandingan berikutnya sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.